Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha yawman nadamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala natihi wa da'a bi da'watihi ila yawmil qiyamah. Allahumma aftah lana qulubana walihna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan materi kajian sirah nabawiyah, yaitu tentang sifat-sifat Nabi atau sifat asasiyah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW dan alasan mengapa beliau layak untuk kita jadikan sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik, bisa kita jadikan sebagai figur panduan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sudah kita bahas, yaitu bagaimana sifat beliau. Yang pertama adalah al-basyariyah, sisi kemanusiaan yang ada pada Nabi kita sama dengan manusia biasa. Dari sisi kehidupan sehari-hari, Nabi juga perlu istirahat, perlu tidur, perlu makan, minum, dan juga aktivitas keduniaan yang lainnya. Di samping beliau mendapatkan keistimewaan, mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ismah, bagaimana Nabi memiliki sifat yang dijaga ya, keterjagaan, dilindungi ataupun dijaga oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam kekhilafan, kesalahan ya. Ada bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh beliau tetapi tidak dibiarkan ya. Ada teguran yang disampaikan Allah Ta'ala baik lewat wahyu ataupun lewat para sahabat. Kemudian as-sidqu adalah benar ataupun jujur. Beliau tidak pernah berbohong dalam segala kalimat pesan-pesannya, semua adalah kebenaran. Al-fatonah adalah kecerdasan. Beliau memiliki otak yang cerdas, mampu menghafal wahyu yang diberikan Allah Ta'ala. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad wahyu ayat-ayat, maka engkau tidak melupakannya. Itu satu faktor kecerdasan yang diberikan Allah Ta'ala kepada beliau. Kemudian al-amanah, beliau adalah seorang yang al-amin, bisa dipercaya. Sejak sebelum beliau diangkat menjadi Rasul sampai menjadi Rasul, beliau senantiasa mendapatkan kepercayaan. Nah, berikutnya adalah at-tabligh ya. At-tabligh adalah artinya beliau menyampaikan apapun yang didapatkan oleh beliau sampaikan ya. Salah satu tugas utama Nabi dan Rasul, Nabi selalu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, walau konsekuensinya berat. Ada tekanan, ada intimidasi, ada perlawanan dari orang-orang yang tidak menyukainya,
itulah konsekuensinya. Nabi SAW selalu memanfaatkan peluang dalam berdakwah dan tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk menyampaikan pesan dakwah. Khususnya di sini yang beliau lakukan pada saat musim haji. Beliau pada saat haji wada, haji perpisahan, pada saat beliau wukuf di Arafah, itu menyampaikan pesan-pesan yang sangat mulia yang diabadikan oleh para ahli sejarah, dan ini adalah merupakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi pada saat itu di khutbatul wada, pada saat kaum muslimin wukuf di Arafah, maka beliau menyampaikan khutbah, dan itu diabadikan. Yang saya kutip di sini adalah terjemahannya. Segala puji bagi Allah, kami memuji kepadanya, kami memohon pertolongan kepadanya, kami memohon ampun kepadanya, dan kami bertaubat kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari segala kejahatan diri kami dan dari kejelekan-kejelekan perbuatan kami. Siapa-siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada orang yang dapat menunjukinya. Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah sendiri, tidak ada yang menyekutuinya, dan aku mengaku bahwa Muhammad adalah hambanya dan pesuruhnya. Ini mukadimah yang biasa sering dipakai oleh para penceramah, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Itu terjemahnya seperti ini, ya. Aku berpesan kepada kalian, wahai hamba Allah, supaya berbakti kepada Allah, dan aku menganjurkan kepadamu supaya menaatinya. Aku memulai pembicaraanku ini dengan yang baik, ya. Jadi pesan pertama adalah pesan untuk beribadah totalitas kepada Allah, dan juga taat secara totalitas kepada Allah. Aku akan menerangkan kepadamu, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui. Barangkali aku tidak akan bertemu lagi dengan kamu sesudah tahun ini di tempatku berdiri, ya. Jadi beliau sudah punya isyarat bahwasanya setelah itu beliau meninggal dunia, ya. Dan memang demikianlah terjadinya, ya. Beliau berhaji wada pada bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Nah, kemudian 3 bulan setelah itu, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beliau wafat. Nah, itu sudah ada isyarat-isyaratnya. Tidak lama setelah ini beliau wafat. Maka beliau ini adalah merupakan pesan, ya, khutbah terakhir yang beliau sampaikan. Wahai manusia, sesungguhnya segala darahmu dan segenap hartamu haram atasmu, sampai kamu datang menghadap Tuhanmu, seperti haramnya harimu ini, dalam bulanmu ini, di negerimu ini. Sesungguhnya kelak kamu akan menghadap Tuhanmu, kemudian Dia akan menanyakan kepadamu tentang amal-amal perbuatanmu. Adakah sudah kusampaikan? Allahumma syhad, ya. Jadi setiap kali poin-poin beliau sampaikan, ada statement di akhirnya itu, ala hal balagtu, ya, tidakkah sudah aku sampaikan? Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan pesan-pesan ini kepada umatku, ya. Nah, pesan di sini adalah pesan untuk berhati-hati, ya, dengan apa yang ada pada orang lain, berupa darah dan juga segala milik orang lain. Tidak boleh dengan mudahnya kita ambil, ya. Inilah prinsip Islam yang mengakui kepemilikan. Berbeda dengan orang-orang sosialis yang berlebihan dalam hal persamaan kepemilikan, ya, tidak ada kepemilikan pribadi. Kemudian juga berbeda dengan orang-orang atau yang berpaham materialis ataupun
dari sisi yang mengandalkan kepada material ya, yang mengandalkan siapapun pemilik modal dia akan berkuasa. Nah, Islam berada pada pertengahan, mengakui keberadaan kepemilikan pribadi, baik itu sisi kehormatannya, darahnya dan juga hartanya, tetapi dari sisi ta'awun ataupun kerjasama untuk saling membantu, Islam juga sangat menganjurkan. Itulah agama yang pertengahan ya. Siapapun yang diamanati dengan suatu amanat, hendaklah ia menyampaikan amanat itu kepada orang yang bersangkutan. Semua riba telah dihapuskan, tetapi kamu berhak menerima modal-modalnya kembali. Janganlah kamu menganiaya, dan jangan pula kamu dianiaya. Allah telah memutuskan riba tidak ada lagi, dan riba Abbas bin Abdul Muthalib telah dihapuskan semuanya. Semua darah yang tumpah pada masa jahiliyah telah dihapuskan. Permulaan darah yang kuhapuskan itu ialah darah Ibnu Rabi'ah Ibnu Al-Harith bin Abdul Muthalib ya. Jadi pada masa jahiliyah banyak sekali pertumpahan darah, kemudian ada praktek-praktek ekonomi yang berbasis ribawi, itu dihapuskan, tidak boleh berlaku lagi setelah itu ya. Semua bekas peninggalan masa jahiliyah telah dihapuskan, kecuali sidanah, urusan menjaga keamanan Ka'bah, dan siqayah, urusan perairan di Mekah. Pembunuhan jiwa yang dilakukan dengan sengaja ada tuntutan balas atau hukum bunuh ataupun kisos. Sedangkan pembunuhan seperti disengaja, artinya yang tidak disengaja, terbunuh dengan tongkat atau batu, maka padanya ada denda 100 ekor unta. Yang sudah kita ceritakan ini adalah diat tebusan untuk orang yang membunuh tanpa sengaja. Kalau pada zaman jahiliyah sebelumnya 10 unta, maka ditetapkan sejak masa Islam yang sebelumnya sudah kita ceritakan bagaimana pembebasan Abdullah dari nazarnya Abdul Muthalib, terbebas sehingga tidak disembelih oleh ayahnya itu, yaitu dengan 100 ekor unta. Oleh sebab itu, siapa-siapa yang menambah, ia termasuk golongan orang jahiliyah. Wahai manusia, setan itu telah putus asa. Ia akan disembah di negeri kamu ini untuk selama-lamanya. Tetapi jika ia diikuti selain yang demikian, ia suka dengan amalan yang demikian, yaitu amalan-amalan yang kamu pandang remeh atau amalan-amalan yang kamu pandang rendah. Oleh sebab itu hendaklah kamu berhati-hati terhadap agamamu, agar kamu jangan mengikuti kemauan setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, an-nasi'u atau melambatkan waktu menambah kepada kekufuran. Dengan an-nasi'u itulah orang-orang kafir tersesat. Mereka menghalalkan 1 tahun dan mereka mengharamkan pada tahun yang lain untuk menginjak-injak apa-apa yang telah diharamkan Allah. Mereka halalkan apa-apa yang diharamkan Allah dan mereka haramkan apa-apa yang dihalalkan Allah. Masa itu beredar sejak Allah menjadikan langit dan bumi, dan bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan yang tersebut dalam kitab Allah. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, yang mempunyai kehormatan, 3 yang berturut-turut dan 1 yang tunggal, yaitu yang berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sedangkan yang terpisah adalah Rajab, terletak di antara 2 bulan, antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ala hal balagtu, bukankah telah kusampaikan? Allahumma syahad. Inilah merupakan poin-poin yang disampaikan oleh beliau. Wahai manusia, bagimu ada hak atas istri-istrimu, dan bagi mereka ada hak atas dirimu. Hak kamu atas mereka ialah bahwa mereka tidak mengizinkan seseorang yang tidak engkau sukai menginjak kakinya di atas tikar-tikarmu, dan mereka tidak mempersilahkan seseorang yang tidak kamu sukai masuk ke dalam rumahmu melainkan dengan izinmu, dan mereka tidak boleh berbuat serong dengan laki-laki lain secara terang-terangan.
Jika tetap dilakukan, Allah telah mengizinkan kamu meninggalkan mereka di tempat tidur dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan ya. Jadi memang ini amanah ya. Istri apabila ditinggal oleh suaminya keluar rumah, maka tidak boleh memasukkan laki-laki non mahram ke rumahnya tanpa izin daripada suaminya, karena ini akan berdampak madarat. Akan ada setan yang membisiki untuk melakukan hal-hal yang madarat atau yang haram, yang maksiat ya. Maka harus diantisipasi. Jika mereka telah berhenti berbuat demikian, kewajiban mulah memberi mereka makanan dan pakaian dengan segala sopan santun. Berilah pelajaran-pelajaran yang baik kepada perempuan-perempuan itu, karena mereka adalah pembantu-pembantumu. Mereka tidak mempunyai sesuatu untuk diri mereka. Kamu telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah, dan telah kamu halalkan kehormatan mereka dengan nama Allah. Oleh sebab itu, takutlah kamu kepada Allah tentang perempuan-perempuan itu, dan hendaklah kamu memberi pelajaran yang baik kepada mereka. Bukankah ku sampaikan, ya Allah, saksikanlah ya. Pembantu di sini bukan berarti seperti pembantu rumah tangga yang mengerjakan kebutuhan ataupun keperluan rumah tangga atas ya perintah suaminya, totalitas bukan ya, tetapi maksudnya adalah pendamping, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi berinteraksilah kalian bersama dengan para istri itu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ada masalah rumah tangga di sini yang beliau sampaikan sebagai perhatian kepada kaum laki-laki ya. Perhatikanlah perkataanku ini wahai manusia, karena telah kusampaikan, sesungguhnya telah aku tinggalkan kepadamu sesuatu yang jika engkau berpegang dengannya niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, suatu urusan yang terang nyata, yaitu Alkitab Allah dan Sunnah Rasulnya. Wahai manusia, dengarlah apa yang kukatakan agar kamu hidup bahagia. Wahai manusia, dengarlah apa yang akan kukatakan kepadamu, dan kamu perhatikanlah ia. Kamu akan mengerti bahwa tiap-tiap orang Islam bersaudara dengan orang Islam yang lain, dan setiap orang Islam itu bersaudara. Tidaklah halal bagi seseorang dari saudaranya kecuali apa-apa yang telah diberikan kepadanya, yang timbul dari hati yang baik dari saudaranya itu. Janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri. Bukankah telah kusampaikan, ya Allah, saksikanlah. Jadi ada di sini namanya ukhuwah Islamiyah ya. Wahai manusia, janganlah kamu kembali menjadi kafir sesudahku, yang segolongan memerangi golongan yang lain. Ketahuilah, yang datang hendaklah menyampaikan kepada yang tidak datang. Mungkin saja orang yang menyampaikannya lebih memelihara dirinya daripada orang yang mendengarkannya. Bukankah telah kusampaikan, ya Allah, saksikanlah ya. Jadi di paragraf ini jamaah sekalian ada pesan yang memberikan informasi kepada kita, hendaklah bahwasanya yang datang itu menyampaikan kepada yang tidak datang. Jadi informasi ilmu yang kita dapatkan itu adalah amanah. Jadi saat itu kaum muslimin yang para ulama beda pendapat, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 140.000 ya, yang berkumpul di padang Arafah. Jumlah yang bisa kita katakan besar saat itu, tapi kalau dibandingkan saat ini kan nggak ada apa-apanya ya. 100.000 itu mungkin hanya satu desa saja atau satu kecamatan lah barangkali ya. Nah, jadi kalau jumlah 100.000 saat itu yang memang komunitas cikal bakal dari tersebarnya Islam seluruh dunia ya. Kalau saat ini jumlah penduduk muslim sedunia itu 20 kurang lebih ya 27%. Jadi dari 8 miliar penduduk dunia saat ini yang muslim itu adalah sekitar 27%-nya ya, mungkin sekitar 2 miliar lebih dari 8 miliar ya. Artinya kita nomor 2 komunitas dari agama setelah Nasrani itu. Jadi dari angka 140 ribuan tadi atau 100.000 pada saat wukuf di Arafah, ini berkembang menjadi sekarang ini jumlahnya 2 miliar dan belum dihitung yang meninggal ya. Inilah merupakan aset
yang sangat mulia ya, komunitas kaum muslimin dari waktu ke waktu yang sangat banyak perkembangannya ya. Itu semua bisa berkembang karena apa? Ada, kalau orang Jawa mengatakan kedok tular kan, yang mendengarkan menyampaikan kepada yang tidak datang. Ala fal yuballigh asyahid al-ghaib. Ketahuilah bahwasanya hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itu namanya amanah ilmu ya. Panjenengan ketika mendengarkan ilmu, maka itu amanah. Menyampaikan kepada yang tidak datang, apakah keluarga kita, teman-teman kita, kolega kita. Setiap ilmu yang kita dapatkan, kita sampaikan, maka ilmu itu akan berkembang, akan bermanfaat. Dan boleh jadi di sini ya, orang yang menyampaikan, mungkin saja orang yang menyampaikannya lebih memelihara dirinya daripada orang yang mendengarkannya. Bisa jadi ketika kita menyampaikan, orang yang mendengarnya lebih mendapat petunjuk ya, atau lebih semangat pada saat menerima informasi kita daripada kita yang mendengarkannya secara pasif misalnya. Jadi itulah perkembangan ilmu, tergantung orang yang menerimanya. Hai manusia, Tuhanmu satu. Nah, ini juga yang saya katakan tadi ya, merupakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Inna rabbakum wahid, Tuhanmu satu. Dan orang tuamu satu. Kullukum min Adam, kamu semua dari Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam itu berasal dari tanah. Semulia-mulia kamu pada sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang-orang yang bukan Arab, melainkan karena takwa kepadanya. Bukankah sudah aku sampaikan? Ya Allah, saksikanlah, hendaklah yang datang menyampaikan kepada yang tidak datang. Nah, ini berarti ada makna tersirat ukhuwah insaniyah ya. Tadi ada ukhuwah islamiyah, sekarang ini ukhuwah insaniyah. Semua kita sama dari Nabi Adam. Walaupun kita yang berkulit putih, kulit hitam, kulit merah, kulit coklat apapun, maka semua asalnya kita dari satu bapak kita, Nabi Adam ini. Kenapa harus saling membenci, harus memusuhi, harus saling kontok-kontokan ya? Ini adalah harus kita hilangkan ya, karena basisnya adalah ukhuwah insaniyah, berbasis pada bapak yang satu ini. Wahai manusia, Allah telah membagikan kepada masing-masing waris bagian-bagian yang diwarisinya. Maka tidak boleh bagi ahli waris menuntut wasiatnya dan tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga. Nah, jadi dalam ilmu waris ya, ini sudah diatur. Warisan ini kalau dalam tataran pembagian syariah itu ada yang sawabit yang tidak boleh berubah, dan ada mutaghayirat yang fleksibel yang berubah. Nah, di antara hal yang tidak boleh berubah ini ilmu warisan. Ilmu warisan yang sekarang ini sudah dilupakan. Biasanya orang-orang membagi berdasarkan teori kekeluargaan. Nah, inilah ya peringatan dia. Padahal ini termasuk wasiat terakhir Nabi ya, di khutbah formal. Jadi pidato formal beliau memberikan peringatan kepada kita semuanya untuk konsekuen dengan ilmu ahli waris atau ilmu fikih mawaris ini ya. Nggak boleh menuntut ya. Saya tempo hari ada konsultasi dari kawan yang ayahnya meninggal, nah, terus saudara-saudara perempuannya, dia laki-laki sendiri, 3 saudara perempuan, nah, 2 nggak masalah, tapi yang satu yang ragil ini menuntut kepada kakaknya yang laki-laki ya, untuk supaya dia ingin mendapatkan bagian yang sama atau bahkan lebih. Padahal pada masa hidupnya yang ragil ini sering sekali menjual apapun aset-aset orang tua. Artinya ya dia sejak masa hidup ayahnya sudah tidak berbakti, setelah meninggal ayahnya juga belum insaf-insaf. Nah, kemudian menyebarkan fitnah sana sini. Ini musibah ya. Jadi ada orang-orang tipe seperti itu yang tidak rela dengan pembagian dari sisi Islam ya. Nah, jadi kalau perempuan lidzakari mithlu hadil unthayain, jadi laki-laki 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Kalau nantinya sudah dibagi dan yang laki-laki share ataupun memberikan sebagian kepada saudarinya perempuan, silahkan. Yang sifatnya ini hadiah.
kebaikan daripada anak laki-laki. Tapi jangan menuntut dibagi sama rata. Kalaupun mau membagi sama rata, maka pembagiannya sebelum sakitnya ayah atau sebelum meninggalnya si ayah ini atau si orang tua. Gak apa-apa kalau mau dibagi. Orang tua punya 4 rumah yang kosong-kosong, untuk semua anaknya jenis kelaminnya laki-laki perempuan dibagi, sudah dibalik namakan pada saat ayahnya masih hidup, nggak masalah. Pembagian sama rata itu dari skema hibah. Tapi kalau pembagiannya setelah ayahnya wafat, maka skema warisan ini ya nggak bisa dengan fleksibel, ya sudah ada panduannya. Nah, terus di sini adalah peringatan wasiat. Wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3. Wasiat itu ditujukan kepada non ahli waris, kepada famili yang tidak termasuk ahli waris. Misalnya dia membawa anak angkat misalnya ya, ataupun siapalah yang bukan termasuk ahli waris, dia boleh dikasih wasiat dari almarhum ini, tetapi tidak boleh melebihi dari 1/3 dari aset almarhum, supaya kalau melebihi nanti akan mengurangi jatah daripada ahli waris yang sudah ada pertalian darah yang lebih dekat tentunya dengan almarhum ya. Kemudian bagi anak hasil dari zina adalah milik ayahnya, dan yang berzina dikenakan hukum rajam. Barang siapa yang mendakwahkan atau mengaku orang lain yang bukan bapaknya sebagai bapaknya, atau menetapkan majikan yang bukan majikannya, ia berhak menerima laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia seluruhnya. Tidak akan diterima daripadanya tebusan darinya, dan tidak pula penggantian. Kesejahteraan dan rahmat Allah serta berkahnya semoga dilimpahkan kepadamu ya. Demikianlah isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kurang lebih, ini menurut pendapat yang banyak ya, 140 ribuan kaum muslimin. Rabi'ah berulang kali mengulangi khutbah beliau sehingga segenap umat muslim yang hadir dapat mendengar dan mengerti ya. Jadi ada perawi ini yang mengulang-ulang sehingga ini menjadi pedoman bagi muslim yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan dari yang tadi ya. Jadi beliau menyampaikan pada musim haji, kemudian Nabi juga menyampaikan ini, seluruh ayat yang diturunkan Allah Ta'ala walau berisikan teguran kepada beliau ya, kemarin sudah kita singgung ya. Jadi saya lengkapi di sini ya supaya perspektif kita lebih utuh. Ada contoh di sini ya, 6 saya kasih dalam tanda kutip ya, supaya ada etika kita ya. Kita tidak menuduh beliau bersalah, bukan, tapi dalam tanda kutip sebagai pelajaran ya. Beliau di sini ada kaitannya dengan al-basyariyah, sisi kemanusiaan beliau. Kadang-kadang Nabi pernah salah, tapi tidak dibiarkan Allah Ta'ala. Ini sudah kita ceritakan ya. Kisah bagaimana beliau mengharamkan madu. Ada beberapa versi sababun nuzulnya. Ada yang versi di sini antara Hafsah dengan Aisyah ya, yang bekerja sama ya untuk mengerjai ya kepada Ummul Mukminin yang lain, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Ada mengatakan Zainab juga, jadi ada memang perbedaan. Ada karena faktor madu, ada karena faktor yang lainnya. Jadi karena faktor itulah sehingga menyebabkan kecemburuan istri-istri yang lain, sehingga Nabi sejak saat itu mengharamkan dirinya tidak minum madu. Nah, maka di sini ditegur Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu, mengapa engkau mengharamkan ma ahlallahu laka, apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala bagimu, tabtaghi maradhat azwajik, dalam rangka ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi pernah salah dalam berijtihad ya. Ini mungkin emosi sesaat beliau supaya istrinya itu ridha, tapi ternyata ini salah. Kita tidak boleh mengharamkan yang halal. Nah, jadi itu halal haram ini adalah hak prerogatif dari Allah, tidak boleh kita intervensi ya. Yang kedua, ini contoh Nabi salah dalam mengambil tebusan dari tawanannya. Jadi setelah perang Badar, ini perang pertama dalam Islam yang kaum muslimin banyak mendapatkan kemenangan. Yang terbunuh dari kalangan orang-orang Quraisy saat itu ada 70-an, dan yang tertawan
itu sekitar 70-an. Nah, bagaimana perlakuan kaum muslimin kepada para tawanan perang Badar? Ini Nabi meminta pendapat kepada para sahabat ya. Saat itu Abu Bakar menyampaikan pendapatnya, wahai Rasulullah, mereka ini adalah saudara-saudaramu, saudara-saudara kita ya, mereka bagaimanapun juga keluarga kita dari Mekah, maka ampunilah mereka, berikanlah kelonggaran kepada mereka ya Rasulullah. Jadi mungkin mereka bisa membalas dengan jasa dan sebagainya, atau dengan tebusan ya, intinya mengampuni. Nah, sedangkan pendapat dari Umar bin Khattab, ya Rasulullah, mereka ini sudah mengusir kita, sudah mendolimi kita, sudah memusuhi kita, maka hendaknya kita bunuh saja mereka. Nah, itu pendapat Umar ya. Nah, kurang lebih seperti itulah pendapat di para sahabat sendiri ini, yang pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakomodir, menerima pendapat dari Abu Bakar, memaafkan para tawanan perang Badar ini. Dan akhirnya Allah Ta'ala memberikan teguran. Nah, turunlah ayat ini sebagai teguran bahwasanya ijtihad Nabi ini salah. Maka linabiin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardi. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Turiduna ardad dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Laula kitabun minallahi sabaqa lamasakum fima akhadtum adzabun adzim. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Jadi Abu Bakar ketika turun ayat ini berkomentar, seandainya Allah menurunkan siksaan dari langit, maka tidak ada yang selamat kecuali Umar, karena Umar pendapatnya sama dengan yang diturunkan Allah Ta'ala ini. Jadi Umar ini cerdas ya, ini memiliki firasat yang tajam. Beberapa wahyu identik dengan pendapatnya Umar, termasuk ini. Tapi itulah kriteria para sahabat ini ya. Umar yang merasa ijtihadnya dibenarkan oleh wahyu, tidak merasa sombong, tidak ujub, tidak bangga diri, enggak ya. Umar tidak gumede istilahnya, enggak. Malah beliau tawadhu. Nah, kemudian Abu Bakar yang merasa salah mengusulkan ini juga demikian, merasa bersalah dan minta maaf. Jadi itulah kedamaian dari para sahabat. Jadi intinya di sini Allah Ta'ala membenarkan pendapat Umar, dan Nabi salah dalam pengambilan keputusan untuk menerima maaf dari mereka ya, walaupun ini akhirnya sudah lewat, dan ya tetap ada keputusan Nabi ya, tetap diberlakukan ya. Mereka membayar ya dengan jasa yang bisa baca tulis, mengajarkan kepada penduduk Madinah yang masih buta huruf. Yang sudah bisa baca Arab ya, kalau mereka kan orang-orang kafir ya, berarti belum kenal Al-Quran, itu mengajarkan baca tulis kepada penduduk Madinah. Yang punya uang itu memberikan tebusan kepada penduduk Madinah. Bahkan ada cerita suaminya dari putri Rasulullah, ada salah satu putri Nabi yang bernama Zainab, putri pertama, putri sulung Nabi. Itu suaminya masih belum masuk Islam dan ikut dalam perang Badar, kemudian tertawan. Nah, sementara Zainab ini masih cinta kepada suaminya, maka datang kepada Rasulullah dan minta supaya suaminya dibebaskan. Namanya Al-As bin Abil As saat itu, dibebaskan. Bahkan saat itu Nabi terenyuh karena Zainab ini membawa kalung warisan dari Bunda Khadijah. Disampaikan, ya Rasulullah, ini kalung dari Bunda Khadijah, peninggalan yang sangat saya sukai, tetapi saya inginkan supaya suami saya terbebas, maka bolehkah saya menebus suami saya dengan kalung ini? Dan akhirnya Nabi menawarkan kepada para sahabat lain, gimana, kalian setuju nggak? Oh, mereka ya otomatis ya setuju, dan akhirnya dibebaskan. Terus selang beberapa lama Abul As ini juga masuk Islam, akhirnya mereka hidup ya di Madinah. Nah, itu kurang lebih kisah ya, di serba-serbi setelah perang Badar itu. Jadi yang kita ambil pelajaran, Nabi pernah salah dalam mengambil keputusan ya, dalam hal tawanan perang Badar ini.
Kemudian contoh ketiga, bagaimana beliau pernah memvonis atau melaknat orang lain. Ini juga pelajaran bagi kita ya. Nabi saja nggak boleh, tidak punya hak bagi Nabi untuk memvonis orang lain. Ini cerita setelah perang Uhud, di mana bukan setelah tapi di sela-sela itulah ya. Jadi Nabi mengalami pendarahan karena banyak sekali ya tusukan dari pedang, tombak dan sebagainya, anak panah dari orang-orang kafir mengenai tubuh beliau sehingga beliau berdarah-darah. Bahkan saat itu diisukan Nabi meninggal dunia ya, sehingga kocar-kacir barisan kaum muslimin. Nah, padahal yang meninggal adalah Mus'ab bin Umair. Nah, jadi saat itu dikabarkan beliau meninggal dan beliau sempat menyampaikan statement kalimat-kalimat yang memberikan laknat ya kepada orang-orang kafir. Betapa buruknya nasib kaum yang mereka menyakiti nabinya dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Beliau juga memberikan laknat kepada nama-nama orang kafir yang telah menyakiti kepada kaum muslimin. Nah, maka laknat dan vonis yang disampaikan beliau ini ditegur Allah Ta'ala. Laisa laka minal amri syai'. Itu bukan menjadi urusan wahai Muhammad. Au yatuba alaihim, apakah Allah menerima taubat mereka, au yu'adzibahum, ataukah mengazab mereka, fa innahum zalimun, karena sebenarnya mereka adalah orang-orang zalim. Jadi Nabi di sini yang walaupun dalam kondisi terjepit kepepet tidak boleh memberikan vonis-vonis yang buruk kepada musuh-musuh Allah. Apalagi kita gitu. Kita yang sesama kaum muslimin tidak boleh memvonis orang lain, kita katakan sesat misalnya, orang lain kita katakan ahlun nar, penduduk neraka, orang lain ahlul bid'ah, seperti itu ya. Atau kepada orang-orang non muslim. Nah, ini nggak boleh. Memvonis kebaikan atau keburukan ini tidak boleh. Kalau husnudzon boleh ya, kita berbaik sangka boleh. Tapi kalau kita vonis kepada orang lain, karena kita nggak tahu nanti masa akhir hidupnya apa, apakah masih istiqomah dalam kebaikan ataukah malah murtad misalnya, nggak boleh. Nah, begitu pula yang sudah meninggal pun juga nggak boleh kita laknat-laknat misalnya, kita nggak tahu apakah sempat dia bertaubat sebelum meninggal ataukah tidak sempat, kita tidak tahu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bagi mereka apa pahalanya dari amal kebaikan, keburukan dosanya dari dosanya, ganjaran balasan dosa atas keburukannya itu bukan urusan kita ya. Kemudian yang keempat, ini beliau pernah ini menyolati jenazah orang munafik. Jadi ceritanya tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Yang kita tahu beliau adalah gembong munafikin, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Nah, sementara putranya itu masuk Islam. Jadi putranya Abdullah bin Ubay bin Salul itu namanya juga Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Ini menjadi sahabat karena sudah masuk Islam ya. Nah, pada saat Abdullah bin Ubay si munafik ini sebelum meninggal memberikan wasiat ya kepada anaknya, tolong nanti kalau ayah meninggal kamu mintakan kepada Rasulullah kain jubah beliau supaya nanti dijadikan sebagai kain kafanku gitu ya. Ini ya sok orang nggak tahu diri lah gitu ya. Dia pada masa hidupnya sering nyakitin Nabi Muhammad, tapi wasiatnya kok minta macam-macam ya. Akhirnya setelah ayahnya wafat, pergilah Abdullah ini, putra Abdillah ini ke rumah Nabi menyampaikan pesannya. Dan Nabi Masya Allah ya, beliau tidak punya dendam, tidak punya perasaan sakit hati kepada musuh Islam Abdullah bin Ubay ini. Dikasihkan itu, jadi jubahnya itu dikasihkan untuk dijadikan penutup kain kafan untuk ayahnya ya. Bukan hanya itu, Nabi juga datang ke rumah Abdullah bin Ubay ini dan mensolatinya. Nah, padahal Umar saat itu di antara sahabatnya, di antaranya Umar itu melarang, ya Rasulullah, jangan ini kan sekali lagi ya, wahyu turun identik dengan pendapatnya Umar. Ini salah satu contoh yang lain. Jangan Rasulullah, jadi jangan disolati, orang ini orang munafik, orang Yahudi. Tapi Nabi tadi ya, karena kebersihan hatinya, husnudzonnya kepada orang lain, mensolatinya. Maka
ditegur Allah Ta'ala ya, wala tusolli ala ahadin minhum mata abada, dan janganlah engkau Muhammad melakukan solat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya. Wala takum ala qabri, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, sesungguhnya mereka itu orang kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, mereka mati dalam keadaan fasik ya. Jadi ini teguran kepada beliau yang mensolati Abdullah bin Ubay ya. Jadi nggak boleh kita mendoakan orang yang kafir, sudah wafat jelas-jelas kekafirannya, nggak boleh didoakan. Ini terlarang ya. Nabi nggak boleh mendoakan kepada Abu Thalib ya, yang meninggal dalam keadaan kafir. Nah, jadi ini adalah teguran. Kemudian kelima, ini cerita yang ma'ruf, yang masyhur ya, tidak mengucap insya Allah pada saat beliau berjanji, tidak menyampaikan insya Allah. Pada saat orang-orang Quraisy itu mereka konsultasi kepada tokoh-tokoh Yahudi untuk membenarkan kerasulan Nabi Muhammad ini, beliau seorang rasul ataukah bukan, itu bagaimana. Maka berdasarkan petunjuk daripada para tokoh Yahudi ya, mereka menyampaikan, tanyakan kepada Muhammad tentang 3 hal. Kalau dia bisa menjawab, maka dia seorang rasul. Yang pertama, tanyakan tentang cerita para pemuda yang melarikan diri dari tanah airnya, menyelamatkan agamanya, yaitu cerita tentang Ashabul Kahfi itu. Yang kedua, tanyakan kepadanya tentang seorang raja yang berkuasa, kekuasaannya sangat luas dari timur sampai ke barat, yang bernama Dzulqarnain itu. Yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang masalah ruh. Nah, maka 3 poin itulah ditanyakan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sampai mereka di Madinah saat itu ditanyakan. Nah, ternyata beliau dengan PD-nya mengatakan, besok aku akan menjawab pertanyaan kalian. Nah, seperti itu ya. PD-nya Nabi menyampaikan, saya akan jawab pertanyaan besok, datang ke sini. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ternyata ketika besok mereka datang, Nabi belum mendapat wahyu, sehingga nggak bisa menjawab. Lusanya mereka datang, Nabi belum dapat wahyu, nggak bisa jawab sampai beberapa hari, sehingga ada kasak kusuk. Wah, itu Nabi Muhammad itu bukan Nabi, dia mengaku-ngaku saja, buktinya nggak bisa memberikan jawabannya. Sampai baru 15 hari itu baru turunlah surat Al-Kahfi itu, dan juga potongan surat Al-Isra yang menjawab masalah ruh ya. Baru kemudian disampaikan oleh Nabi kepada orang-orang Quraisy, dan ternyata memang ketika sudah disampaikan mereka pun tetap nggak mau menerima Islam ya. Ya dasar orang-orang kafir ya. Mereka hanya menerima informasi tetapi tidak mau menerima kebenaran yang beliau sampaikan. Jadi pelajaran di sini adalah Nabi yang berjanji tetapi tidak mengatakan insyaallah, itu beliau ditegur, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa insyaallah. Janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan ini insyaallah. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa. Wakul, dan katakanlah asa yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Mudah-mudahan Tuhanku yang akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat kebenaran daripada ini ya. Jadi ini pelajaran kita semuanya. Kalau kita berjanji ya, melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang belum terjadi nanti ataukah besok, maka harus ditambahi insyaallah. Karena kita nggak bisa menjamin apakah masih hidup atau tidak, apakah kita mampu atau tidak ya. Itu insya Allah. Tapi kalau sudah kita lewati ya nggak ada insya Allahnya ya, karena sudah jelas, sudah terjadi ya. Nah, misalnya kamu puasa nggak hari ini? Ya insya Allah. Ya maksudnya insya Allah sampai maghrib lah ya. Kalau dari duhur sampai tadi ya saya puasa. Tapi kalau nanti barangkali ada suguhan yang mungkin ada tamu istimewa yang kalau kita nggak ikut makan juga nggak enak misalnya, kan boleh ya, boleh kita batalkan ya. Kalau kita ditawari, kita pas dasar puasa sunnah juga boleh dibatalkan untuk menyenangkan orang yang menawari itu ya. Karena puasanya sunnah, sementara menyenangkan hati sesama muslim ini kan wajib ya. Nah, jadi ada prioritas di situ ya. Walaupun bisa dinegosiasi lah ya.
Nah, yang keenam contohnya latar belakang turunnya surat Abasa ini pada paragraf-paragraf awal ya. Jadi ceritanya Nabi Muhammad SAW pada saat itu sedang asik berdakwah kepada para pembesar Quraisy supaya ketika mereka masuk Islam diharapkan para pengikutnya yang banyak itu mau masuk Islam. Tiba-tiba pada saat beliau asik berceramah kepada orang-orang tokoh Quraisy ini, datanglah seorang sahabatnya yang tidak bisa melihat, yang buta ya, yang bernama Abdullah bin Umi Maktum ya. Itu datang, tapi Nabi tidak menghiraukan, mukanya masam dan tidak menghiraukan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum ini. Maka saat itulah Allah menegur langsung ayat ini, abasa wa tawalla. Dia Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling anja'ahul ama, ketika datang kepadanya seorang buta kepadanya, padahal dia adalah seorang sahabat yang ingin membersihkan dirinya dan seterusnya ya. Jadi ini teguran ya. Dan Nabi setelah turun surat ini, beliau langsung sadar dan tidak sentimen kepada Abdullah bin Umi Maktum ini. Bahkan beliau setiap kali ketika beliau bersama para sahabat dan Abdullah bin Umi Maktum datang, itu langsung mengatakan marhaban biman atabani rabbi bihi. Selamat datang kepada seorang sahabatku yang dengan itulah, dengan dialah Allah menegur kepadaku. Nah, itu ya, Nabi nggak gengsi. Tidak gengsi, tidak sentimen kepada sahabat, justru memberikan semacam karpet merah kepada penghormatan kepada Abdullah bin Ubay, yang dengan Abdullah bin Ummi Maktum inilah ya, salah tadi Ubay ya, sama-sama Abdullah ya. Dengan Abdullah bin Ummi Maktum inilah Nabi ditegur oleh Allah Ta'ala. Kalau kita kan enggak ya. Kalau ada orang yang justru kita seolah dipermalukan, itu kan kita malah sentimen kepadanya. Nah, berarti kita masih punya penyakit hati ya. Kalau Nabi enggak ada penyakit, enggak ada beban ya, enggak ada penyakit hati seperti itu, sehingga ya sangat longgar ya. Baik, kita kembali ya kepada ini ya. Jadi beliau pada saat itu ya menyampaikan semua ayat-ayat tentang teguran kepada beliau. Nah, kemudian lanjut kepada poin yang terakhir, al-iltizam ya. Artinya apa? Konsekuen. Nah, jadi komitmen yang sempurna, iltizam kamil. Iltizam dalam hal penghambaan, ibadah, dakwah, jihad dan sebagainya. Tekanan demi tekanan hidup Nabi, namun tidak mengoyahkan komitmen dakwah beliau. Pada saat beliau diberikan tawaran-tawaran yang menggoda oleh orang-orang Quraisy lewat lewat ini pamannya Abu Thalib, Abu Thalib, apa sih yang diinginkan keponakanmu itu? Kalau dia ingin menjadi raja, silakan, nanti kami angkat raja sebagai pengambil keputusan tertinggi. Kami angkat beliau sebagai raja. Kalau dia ingin harta yang banyak, silahkan, kami akan mengumpulkan harta dari penduduk Mekah ini, kami kasihkan kepada beliau, kepada dia. Kalau dia ingin mendapatkan istri wanita yang sangat cantik, kami akan pilih siapa di antara kami yang paling cantik dan kami suguhkan, silahkan. Nah, jadi ada tawar-tawar seperti itu. Ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka jawabannya sangat mantap ya. Wallahi ya ammi, ya Allah, wahai pamanku, demi Allah, lau wada'u syamsa fi yamini, seandainya mereka meletakkan matahari di sebelah tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan meletakkan bulan di sebelah tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, supaya mereka supaya aku meninggalkan urusan dakwah ini, maka aku hatta yudirallahu, maka aku tidak akan meninggalkannya sehingga Allah memenangkannya, au ahli kafih, atau aku binasa dalam perkara ini. Mataraktuhu ya, aku tidak akan meninggalkan urusan ini selamanya. Jadi inilah komitmen dakwah dari Nabi ya. Beliau memiliki semangat untuk dakwah dan komitmen, sehingga kita pun juga demikian. Kalau kita mengikuti beliau, maka kita mengikuti dakwah Rasul. Ini memerlukan iltizam, komitmen agar gerak dakwah dapat terus maju. Akan tetapi karena jalan dakwah itu panjang jalannya, sedikit orang mengembannya dan banyak cobaan, maka sedikit yang bergugur, ya, tidak sedikit yang berguguran di jalan dakwah. Maka kita berdoa ya, dengan doa ini supaya kita istiqomah. Doa yang sering kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, kemudian dari sifat-sifat beliau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inilah
maka beliau adalah seorang yang memiliki akhlak yang agung ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim di surat Al-Qalam Nur ya, surat Nun atau Al-Qalam ayat 4 ini. Yang ini adalah merupakan surat-surat yang pertama yang diturunkan setelah Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir, kemudian juga Al-Muzammil. Itu adalah Al-Qalam ini yang diawali dengan innaka, sesungguhnya kamu, la'ala, pasti. Yang ini adalah penguat ya. Jadi beliau benar-benar berada memiliki akhlak yang agung ya, yang mengagumkan di seluruh isinya. Tidak ada sirah melainkan berkisah tentang hal tersebut, tentang keagungan akhlak budi pekerti beliau ya. Kemudian dengan akhlak yang mulia itulah beliau merupakan akhlak Qur'ani ya. Jadi akhlak beliau itulah representasi daripada Quran yang berjalan. Ini perkataan Aisyah ketika ditanya bagaimana sih figur Nabi itu, maka dikatakan karena khuluqul Quran, adalah akhlak beliau Al-Quran. Tiap perkataan dan perbuatan beliau adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Beliau adalah pengejawentan Al-Quran itu sendiri. Beliau adalah yang paling memahami Al-Quran dan paling menjalankan isi Al-Quran. Dan hasil dakwah beliau adalah generasi Quran yang unik. Para sahabat ini adalah generasi Quran yang unik, yang mereka itu sebelumnya dalam kondisi jahiliyah, mereka dalam kondisi yang terbelakang, tetapi dengan Al-Quran, dengan mengamalkan Al-Quran, maka para sahabat ini mendapatkan identitas yang menjadi figur generasi yang terbaik ya. Dengan itulah maka Nabi adalah merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang bisa menjadi contoh untuk kita semuanya. Untuk kebahagiaan kita, maka kita menjadikan beliau sebagai figur dalam seluruh kehidupan kita. Apakah ibadahnya, apakah akhlaknya, muamalahnya, interaksinya, seluruhnya itu adalah menjadi figur yang ideal untuk kita ikuti ya. Apabila kita ingin mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat, maka kita jadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Inilah yang bisa kita bahas pada kelanjutan materi ini. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan kebenaran, bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat